Dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, membuat pagi hari di Hopong sejuk bin dingin. Dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, membuat pagi hari di Hopong sejuk bin dingin. Tapi, udara dingin tidak menghalangi anak-anak Hopong untuk menuntut ilmu. Saat matahari masih berselimut kabut, mereka sudah siap berseragam merah putih. Jalan yang becek dan berbukit pun gak mengurangi semangat mereka. Mereka tetap menjalaninya dengan riang. Sudah 7.45, waktunya masuk ke kelas. Kondisi sekolah negeri di Hopong sangat sederhana. Saat ini hanya ada 4 ruang kelas yang bisa dipakai untuk kegiatan belajar mengajar. 4 kelas ini digunakan belajar para siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan hanya dengan 5 guru pengajar. Berarti 2.000 Zadia. Nah, Ibu Nani Munte ini salah satunya. Bu Nani harus mengajar murid kelas 4 dan 5 dalam satu ruang kelas. Bu Nani pun terpaksa mengajar sambil mengasuh kedua anaknya yang masih kecil. Kurikulum sekolah di Hopong juga masih belum sesuai dengan standar nasional. Siswa hanya belajar materi pelajaran umum seperti menulis, membaca, matematika, dan agama. SD Hopong jadi satu-satunya sekolah dasar di sini. Itu artinya mereka harus keluar dusun untuk bisa melanjutkan ke tingkat SMP dan SMA. Makin jauh dan makin berat ya usaha mereka untuk mencari ilmu. Aduh, masa depan pendidikan anak-anak ini makin samar aja. Nah, sudah jauh-jauh menjelajah ke dusun terpencil Hopong, gak lengkap kalau belum nyicipin penganan khasnya. Sasagun. Penganan khas Hopong ini berbahan dasar beras. Berasnya harus ditumbuk sampai halus, kemudian diayak sampai menjadi tepung. Kebetulan nih, pemudi-pemudi Hopong lagi sibuk numbuk beras. Nungguin Ternyata gadis-gadis Hopong pemalu ya. Saya bantuin deh. Jadi ini adalah proses awal dari untuk buat makanan khas di desa Hopong ini, namanya sasagun. Basically sih ini namanya kita lagi bikin tepung beras dengan nanti ada juga kelapa ya, tambah kelapa ya, iya kelapa. Dia pemalu. Nah, setelah tepung beras siap, yang perlu disiapkan berikutnya adalah kelapa parut. Unik ya alat parutnya. Tepung beras dan kelapa parut yang sudah siap kemudian dicampur dan digongseng selama 30 menit sampai berubah warna jadi kecoklatan. Setelah coklat, barulah dicampur dengan gula yang sudah dicairkan. Maka jadilah sasagun. Simple banget deh. Rasanya kriuk-kriuk manis. Dan ini adalah makanan yang biasa disediakan pada saat pesta-pesta ya.